Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Ikhwata fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nafs ini. Kalau pada waktu kemarin itu saya menyampaikan bagaimana saum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mengawali makan sahur diakhirkan, kemudian menyegerakan berbuka, dan berbukanya pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam satu hari tubuh kita sudah berkurang, energinya berkurang, maka segerakanlah masukkan yang bisa menguatkan energi kita, yaitu mengkonsumsi yang manis. Rasulullah mengkonsumsi kurma. Dan begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ini subhanallah. Di saat belum ada ahli medis yang luar biasa pada waktu itu, Rasulullah sudah mengajarkan tentang hal itu kepada kita. Oleh karenanya, setelah Rasulullah mengkonsumsi yang manis, karena kurma memiliki kandungan karbon yang tinggi, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan berbagai aktivitas di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini, ibadah saum adalah ibadah yang menjadi esensi di bulan Ramadan ini. Karenanya, ibadah saum dapat melatih diri kita menjadi orang yang ikhlas. Jadi kalau kita selama ini mengatakan ikhlas itu susah, maka bulan Ramadan diajarkan kita selama 1 bulan untuk menjadi orang yang ikhlas. Kalau yang menjadi landasan orang yang ikhlas itu orientasinya adalah Allahu ghayatuna. Semua aktivitas yang kita lakukan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena memang itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu firman-Nya, wa qul i'malu fasayarallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah kalian. Lakukanlah aktivitas kalian. Tapi pesan Allah Subhanahu wa taala, semua aktivitas yang kita lakukan itu Allah yang akan memperhatikannya. Allah yang akan menilainya. Maka secara tidak langsung, ibadah saum di bulan Ramadan yang kita lakukan melatih diri kita menjadi orang yang ikhlas, yang orientasinya hanya Allahu ghayatuna, hanya Allah semata. Aktivitas dalam keseharian kita, apapun status sosial kita, maka yang menjadi tumpuannya adalah Allahu ghayatuna. Ketika kita bekerja di kantor, kita tidak pernah minta nilai siapapun, hatta dia adalah atasan kita. Kenapa? Yang kita minta adalah perhatian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya surat 9 ayat 105 tadi. Kalau yang menjadi orientasinya adalah Allah ghayatuna, Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bekerja secara totalitas di situ. Diperhatikan, dilihat oleh atasan kita atau tidak, oleh orang yang ada sekitar kita tidak dilihat pun, no problem buat kita. Karena kita sudah terlatih selama 1 bulan di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang ikhlas melalui amalia Ramadan kita. Ibadah saum memiliki manfaat yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dari sisi yang lain, sisi sosial misalnya. Bagaimana melalui ibadah saum, terlebih lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak sekali orang yang terdampak dengan pandemi ini. Melalui ibadah saum, kita bisa merasakan hanya 8 jam kita tidak memasukkan makanan dalam tubuh kita. Begini rasanya. Terbesitlah dalam jiwa kita satu empati terhadap orang-orang yang terdampak sehingga mereka tidak makan bulan Ramadan. Memberikan jawaban kepada kita agar kita menjadi orang yang berempati. Menjadi orang yang peduli.
Saya saja yang 8 jam tidak makan begini rasanya. Belum lagi yang di Eropa sampai 10, 12, 13, 15 jam dia harus menahan lapar. Semakin tumbuh rasa empatinya. Sementara saudara kita yang berdampak, mereka menahan lapar. Bukan hanya berjam-jam, bahkan berhari-hari mereka menahan lapar. Masya Allah. Ikhwati billah, tanamkan dalam jiwa kita melalui ibadah di bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang yang berempati terhadap saudara-saudara kita. Ini luar biasa ibadah saum. Pantaslah kalau Rasulullah SAW menjadi sosok orang yang berempati terhadap umatnya. Bisa kita lihat menjelang akhir hidupnya yang dipanggil adalah aina ummati, aina ummati, aina ummati. Kita yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Karena itulah ikhwati billah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, karena waktu yang sangat terbatas, kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Semoga materi yang singkat ini memberikan pengaruh terhadap jiwa kita agar kita menjadi orang yang bersih hati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. So much you can gain just by saying those few words.